sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Semua itu adalah karena nikmat, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terkira pada kita semuanya, yang senantiasa harus kita syukuri. Jangan lupa sholawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudara para mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah kita sudah oke. Mari kita mulai pertemuan sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, hari ini ya hari Minggu, sebetulnya hari libur, tapi ya karena besok Senin jadwalnya itu sangat padat ya. Mulai dari pagi sampai malam ada kegiatan, maka saya mengundang saudara-saudara untuk bisa hadir pada sore hari ini di hari ya libur, sebetulnya hari libur, hari Minggu ya. Tapi tidak mengapa, semua itu adalah karena ya bagian dari pendampingan ya, bagian dari pendampingan praktek pengalaman lapangan ya, praktek pengalaman lapangan PPG dalam jabatan ini. Alhamdulillah PPL 2 ya, PPL yang minggu kedua maksudnya ya, PPL 1 RPP 2 ini sudah hampir usai ya. Besok pagi tanggal 19 itu sudah selesai untuk PPL 1 RPP 2 atau sebut saja PPL kedua gitulah ya, sudah selesai. Dilanjutkan nanti PPL 2 RPP 3 ya. PPL 2 RPP 3 mulai hari Selasa. Artinya PPL ini tinggal ya 1 mingguan ya. 1 mingguan. Ya. PPL 2 RPP 3 akan dimulai tanggal 20 Desember besok Selasa sampai dengan 31 Desember 2022. Ya. Maka kita perlu melakukan review ya. Review, evaluasi terkait dengan pelaksanaan PPL 1. PPL 1 RPP 1, PP 1 RPP 2. Tugas dari kegiatan PPL ini cukup lumayan padat ya. Yang pertama, saudara-saudara diminta untuk mengupload RPP dan perangkat pembelajaran. RPP 1 untuk PPL 1 beserta perangkat pembelajarannya. Saya lihat
RPP 1, PPL 1 sudah lengkap diupload. Sudah lengkap ya untuk PPL 1, RPP 1 sudah lengkap. Saudara juga diminta untuk mengupload pelaksanaan praktek pembelajaran yang divideokan atau mengupload video pembelajaran. Saya lihat video pembelajaran juga sudah lengkap untuk PPL 1, RPP 1 sudah lengkap. Kemudian saudara juga diminta untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas terintegrasi dengan pelaksanaan PPL 1 untuk siklus 1. Ingat ya, untuk siklus 1. Mengupload PTK dan lembar kerja untuk PPL 1 dan PPL 1 RPP 1 berarti mengupload pelaksanaan siklus 1 dan lembar kerja untuk PPL 1 RPP 1. Nah, ini yang masih bermasalah. Mungkin saudara-saudara sibuknya melebihi saya mungkin ya. PTK dan lembar kerja PPL ini untuk PPL 1 dan RPP 1 baru 3 orang. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Baru 3 orang. Nanik Fadilatin, Mukayat, Anis Nurul Hidayati. Yang 13 yang lainnya kemana? Apa yang dilakukan? Ini sudah lewat. Tapi semua terserah pada saudara. Saudara mau tidak mengumpulkan tidak apa-apa. Terserah saja ya. Boleh tidak ngumpulkan tidak apa-apa, boleh. Tapi ya, saudara akan tidak bisa memperoleh nilai dari saya karena saya tidak bisa memberi nilai kalau saudara tidak mengupload tugas itu. Jadi saudara ini monggo terserah abai ya. Kapan ini mau dikumpulkan? PPL 1, RPP 1, PTK dan lembar kerja. Kapan mau diupload? Malam ini semua harus sudah menyelesaikan. Maaf Pak. Ya. Nomor saya ini kemarin dari Zoom besar itu diuploadnya di PPL 3 Pak. Sehingga kita belum mengupload Pak. Mohon sewu. Oh begitu. Oke, Pak. Begini. Karena di LMS itu ada tagihannya ya. Ada tagihannya di setiap pelaksanaan praktek mengajar. Berarti ada salah paham, oke lah. Saya bisa memahami kalau memang begitu.
Tapi saudara kalau tidak mengupload ini ya nggak dapat nilai. Karena di LMS ada tagihannya. Siap, nanti malam langsung upload ini, Pak. Ya oke, berarti bisa ya. Pada Bisa. dasarnya bisa, berarti Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, Pak. pada Ya, Pak. dasarnya sudah dikerjakan. Oke, bagus ya. Jadi memang harus diupload ya saudara-saudara sekalian. Mungkin oh ini berarti memang ya ada salah paham. Oke, enggak apa-apa. Tolong malam ini semua tugas itu diupload ya. Untuk Pak. PTK siklus 1. Jadi logikanya begini, nyambung. Siklus 1 itu untuk PPL 1, RPP 1. Maka yang dilaporkan untuk PTK adalah siklus 1. Ya. Itu di LMS ada itu. Dan saya nanti harus menilai. Saya harus menilai. Ya, monggo nanti di-upload saja kalau memang begitu. Kelihatannya sih salah paham ya, tidak apa-apa. Kemudian untuk PPL 1, RPP 2. Untuk RPP perangkat pembelajarannya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Oh ya lupa. Untuk PPL 1, RPP 1 saya hari ini baru memberikan tugas diskusi ya. Diskusinya terkait dengan PTK memang, terkait dengan PTK. Direview. Direview itu, di bagian review itu diskusi ya. Setiap orang menuliskan sesuai dengan instruksi yang saya berikan ya. Tolong instruksinya dipahami. Mengapa PTK penting untuk guru PAI? Tuliskan judul PTK saudara. Apa saja pertanyaan penelitiannya? Mengapa masalah itu pertanyaan penelitian itu. Mengapa masalah itu sangat penting untuk diteliti? Tolong itu dijawab ya. Itu dijawab. Jadi jangan hanya yang pertama yang dijawab. Saya sudah buka Bapak hanya menjawab pertanyaan pertama. Mengapa PTK penting bagi guru? Itu pun copy paste ya kebanyakan. Jangan lupa tuliskan judul PTK, saudara, dituliskan. Apa saja pertanyaan penelitiannya, rumusan masalahnya lah ya. Rumusan masalah itu kan sama dengan pertanyaan penelitian, ya. Mengapa rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu sangat penting untuk diteliti, atau mengapa masalah itu sangat penting? Tolong dijelaskan itu ya. Jadi oke, masih kurang PTK dan lembar kerja tadi. Untuk PPL 1, RPP 1. Berikutnya saya lanjutkan ke PPL 1, RPP 2. Istilahnya memang begitu ya. PPL 1, RPP 2. Yang akan berakhir besok pagi itu. Ya. Untuk RPP dan perangkat pembelajarannya kelihatannya sudah lengkap. Sudah lengkap. Saya sudah cek, saya sudah nilai beberapa, memang belum selesai. Ya. Sudah lengkap, semuanya sudah mengumpulkan.
Video pembelajaran alhamdulillah sore ini sudah lengkap. Tadi baru 13 orang ya. 12 orang. Tapi alhamdulillah sore ini alhamdulillah video pembelajaran untuk PPL 1 RPP 2 sudah lengkap. Yang sudah mengumpulkan kemarin sudah upload video, sudah saya nilai. Alhamdulillah semuanya nilainya lolos passing grade. Berarti PPL 1 RPP 1, PPL 2, PPL 1 RPP 2 semuanya lolos passing grade, tidak ada yang remedial. Untuk video dan video praktek pembelajaran. Itu kan intinya ya. Dan RPP, kalau RPP saya kira ya harus lulus semua lah. PTK ya harus lulus semua. Berarti sudah lengkap. Untuk PTK dan lembar kerja baru 1 Nanik Padilatin. PPL 1 RPP 2 itu PTK-nya apa? Siklus 2. Siklus 2. Kalau sampai enggak ngupload ya saya enggak bisa nilai, wong enggak ada barangnya, enggak dibukakan jendela pintunya, saya enggak bisa masuk menilai. Enggak bisa masuk menilai kalau sampai enggak upload. Nah kalau nanti diupload di PPL 2 RPP 3 semua, yang ini kosong nanti. Nah maka kajian di LMS itu ya dilengkapi, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa dilengkapi. Kalau yang ini bisa nanti dilengkapi, nanti malam ini fokus di siklus 1 ya. Siklus 2-nya atau PPL 1 RPP 2 bisa 3 hari ke depan ya. 3 hari ke depan diselesaikan, enggak apa-apa. Tapi jangan numpuk-numpuk nanti di PPL 2 RPP 3 ya. Kemudian untuk review atau diskusi, saya juga sudah memberikan diskusi instruksi untuk PL1 RPP 2. Ini kalau sampean tidak upload jawaban juga tidak bisa menilai saya ya. Ini terkait dengan diskusikan seperti apa profil ideal guru PAI di abad 21. Mengapa dan bagaimana mewujudkannya dalam setiap diri guru PAI. Mengapa harus ideal begitu menjadi guru PAI abad 21, bagaimana mewujudkan profil itu gitu ya. Silakan nanti diselesaikan juga. Ini belum saya nilai. Kalau belum saya nilai berarti masih bisa dilengkapi. Tapi tolong jangan copy paste. Kalau sampean copy paste itu di sini kelihatan, fontnya itu kelihatan. Ditulis atau tidak. Kalau hanya copy paste dari internet itu kelihatan di sini, itu kelihatan bentuk copy paste, bentuk menjelaskan sendiri, menulis di Word sendiri gitu. Kelihatan. Ya. Tuh, kelihatannya juga belum lengkap, itu baru 10 orang atau berapa untuk review itu. Oke. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, terkait dengan penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas. Apa sih yang harus dikerjakan selama PPL ini?
saudara ketika melaksanakan PPL yang direkam itu ya, yang direkam itu, dan saudara punya versi lengkapnya ya, versi lengkap ya. Versi lengkap dari praktek mengajar saudara itu, saudara bisa mendeskripsikan siklus dari pelaksanaan PTK-nya dari situ, dari praktek mengajar sampean itu. Maka jangan mengupload laporan PTK semuanya bab 1 sampai bab 5. Nah, itu ketahuan sampean itu bohong-bohongan PTK-nya berarti. PTK yang sudah jadi sampean kumpulkan. Ada yang seperti itu. Malah mengumpulkan PTK yang sudah jadi. Lho piye iki? Berarti selama ini hanya formalitas-formalitasan, tidak melakukan yang sebenarnya. Tolong nanti yang mengupload PTK utuh itu diambil, dihapus dulu. Lakukan, kerjakan siklus 1. Siklus 1 itu ya terkait dengan praktek mengajar video 1 itu, PPL 1, RPP 1. Jangan menyimpang dari itu. Ya. Jangan menyimpang dari itu. Dalam PTK, siklus itu kan pertama diawali dari apa? Perencanaan, planning. Setiap siklus harus ada perencanaannya. Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan praktek mengajar. Sebelum mengajar itu. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh peneliti, guru pada saat melaksanakan perencanaan PTK? Ya, saudara kan sudah, ini tidak waktunya untuk menjelaskan lagi. Betul. Oh Pak, membuat RPP Pak, membuat RPP. Ya, PTK wajib berdasarkan perencanaan, yaitu RPP-nya itu. Saudara pasti sudah buat RPP. Di RPP 1, PPL 1. Terus membuat apa lagi perencanaannya Pak? Perangkat pembelajaran. Itu yang dilakukan. Perangkat pembelajaran mencakup apa? 1. Pengembangan bahan ajar. Namanya aja pengembangan. Berarti dari indikator-indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dikembangkan. Bukan hanya copy paste. Namanya tidak mengembangkan, mengcopy dan mengpaste saja. Ingat, pengembangan bahan ajar dikembangkan, pengembangan namanya kok. Pengembangan bahan ajar dilampirkan kalau dalam RPP. Jangan pengembangan bahan ajar masuk dalam bodi utama RPP. Dilampirkan, bukan di bodi utama. Kok enggak ya? Aneh. RPP itu kan ada bodi utamanya, unsur-unsur utamanya,
Tidak perlu pengembangan bahan ajar masuk di situ, bahan ajar ditulis semua. Bahan ajar ditulis saja di situ. Pokok-pokok bahasannya apa, pengembangannya terlampir, kan begitu, terlampir. Tadi perangkat pembelajaran yang berikutnya apa? Media pembelajaran. Ada media pembelajaran digital. Karena TPACK. Pengembangan media pembelajaran digital jangan hanya PowerPoint. PowerPoint isinya ya PowerPoint, bukan Word di copy dimasukkan di PPT, itu bukan. Kemudian ada video pembelajaran sebagai sumber belajar. Kalau saudara tidak bisa membuat, ya saudara mencari video-video pembelajaran dari YouTube yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Jangan asal. Itu perangkat pembelajaran. Berikutnya apa? Pengembangan metode pembelajaran. Nah, kalau pengembangan metode pembelajaran itu adalah mendesain, merancang skenario pembelajaran berdasarkan metode yang ditetapkan dalam penelitian tindakan kelas. Mengembangkan metode atau model pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran yang akan diterapkan sebagai penelitian tindakan kelas itu. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, itu masuk di bodi utama RPP. Kegiatan pembelajaran tidak dilampirkan. Tapi kalau tadi pengembangan media dilampirkan. Dilampirkan itu maksudnya setelah tanda tangan guru dan kepala sekolah. Bukan pengembangan bahan ajar masuk bodi utama RPP. Medianya, PPT-nya masuk di bodi utama RPP. Baru ditandatangani kepala sekolah. Masya Allah. RPP-nya berhalaman-halaman baru ditandatangani. Bedakan antara lampiran dengan bodi utama RPP-nya. Sehingga RPP-nya rapi. RPP-nya rapi. Ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Guru Pamong. Supaya Pak Guru Pamong fokus pada RPP. Itu lebih pas daripada saya. Karena saya tidak pernah buat RPP. Semoga sudah dilakukan oleh Guru Pamong tentang RPP ini. Ya, bagi-bagi tugas antara dosen pembimbing dengan Guru Pamong. Semoga RPP saudara itu benar. Oke lah, saya percaya pada Pak Guru Pamong tentang RPP.
ditulis, dideskripsikan di bodi utama RPP itu dilampirkan. Ya. Termasuk LKPD. Itu dilampirkan, bukan LKPD-nya masuk dalam utama RPP. Aneh RPP yang begitu itu. Saya baca beberapa begitu. Jadi bodi utama RPP cukup mungkin 2 halaman, tapi lampirannya banyak sekali. Itulah yang disebut sebagai perangkat pembelajaran. Halo. Iya, Pak. Iya, Bapak. Ya, sudah lokakarya kok. Sudah lokakarya. Harusnya RPP-nya tertib, tidak asal copy paste. Apalagi RPP buatan penerbit sampean copy gitu, jangan ya. Ya sampean harus berpikir buat RPP yang baik. Nah, itulah perencanaan. Guru membuat perencanaan, diantaranya membuat itu semua, termasuk perangkat instrumen PTK, instrumen observasi, instrumen observasi PTK. Yang diobservasi siapa? Gurunya. Yang mengobservasi siapa? Gurunya sendiri dan kolaborator. Maka harus dibuat lembar atau instrumen observasi guru, instrumen observasi peserta didik, sebagai bagian dari instrumen PTK. Tidak ada wawancara, tidak ada angket. Apain PTK pakai angket, pakai wawancara? Itu PTK model apa? PTK itu observasi, tidak perlu wawancara, tidak perlu angket. Ya, itu di perencanaan. Setelah perencanaan apa? Siklus. Setelah tahap perencanaan dalam setiap siklus, pelaksanaan tindakan. Ya, pelaksanaan tindakan berarti melaksanakan apa? Melaksanakan pengembangan metode dan model pembelajaran yang sudah sampean pilih. Berarti melaksanakan skenario pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Itu pelaksanaan tindakan. Jadi pelaksanaan tindakan bukan isinya hanya daftar nilai. Keliru itu. Pelaksanaan tindakan kok isinya daftar nilai. Rata-rata sampean itu loh, pelaksanaan tindakan isinya daftar nilai. Melaksanakan tindakan ya melaksanakan metode model yang dipilih itu, ceritakan, deskripsikan. Tinggal videonya dibuka, saudara deskripsikan, beres, selesai. Tahap berikutnya observasi. Nah, observasi itu apa yang Anda temukan? Berdasarkan pengamatan yang Anda temukan itu apa? Ditulis. Bukan observasi isinya daftar nilai lagi. Piye kuwi? Observasi kok isinya daftar nilai. Nilai muridnya, nilainya apa di siklus 1 loh, kok gitu. Ya, deskripsikan hasil observasinya. Halo, Pak Usman kemana nih Pak Usman ini? Halo Pak Usman. Ya Pak. Mana? Buka itu seperti mana yang lain. Pak Ashabul Khair kemana? Pak Supriyadi kemana? Pak Khalil kemana?
Siap Pak, di sini Pak. Ini serius, kamu jangan macem-macem ya. Ini saya serius ini. Ini PPG, ini pendidikan resmi. Sampean tutup kamera. Pak Abdul Hamim. Kemana Pak Abdul Hamim? Halo. Abdul Hamim. Kayaknya tidak ada namanya Pak Abdul Hamid Pak. Oke. Nah ini kok ada ini. Boten wonten Pak Abdul Hamid Pak. Ayo, Akun lain mungkin. maka gunakan. Akun suami. Oh begitu mungkin ya. Oh iya. Ternyata Abdul Hamim ibu-ibu. Oke. Observasi ya, ceritakan hasil observasinya apa. Lalu refleksi lah, refleksi itu bisa mencantumkan nilai. Hasil refleksinya, nilai-nilai peserta didiknya itu dicantumkan di refleksi. Apakah sudah meningkat atau belum? Bagaimana? Ada apa? Masalahnya apa? Refleksi. Nah, siklus itu isinya itu. Cukup mendeskripsikan siklus di bagian PTK. Tidak perlu laporan semua, tidak perlu. Apalagi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tidak perlu. Berarti sampean ketahuan, sampean tidak PTK sampean itu wis dadi. Sampean bohong-bohongan. Oke lah, saya bisa memahami itu. Ngono ya ngono, ning aja ngono lho. Aja ngono ya ngono ning aja ngono. Lakukan proses itu dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk PTK cukup itu Pak, Bu. Siklus 1 di PPL 1 RPP 1, siklus 2 di PPL 1 RPP 2, siklus 3 di PPL 2 RPP 3. Deskripsikan siklusnya saja. Yo Pak, nanti laporannya gimana? Laporannya nanti kalau sampean lulus PPG, semua diramu menjadi satu laporan penelitian tindakan kelas. Dicetak laporannya, di PDF-kan, dicetak untuk mengambil sertifikat pendidik. Begitu. Dikai gampang malah gawe angel dewi. Gimana? Siap, setuju. Jadi itu saudara-saudara sekalian untuk evaluasi, review, progres PPL. Praktek pengalaman lapangan berbasis domisili PPG dalam jabatan. PPG bonus. PPG bonus ya. Karena biasanya tidak ada tahap 3, ada tahap 3. Maka syukurilah dengan bekerja keras. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada pertanyaan, kalau ada silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Tadi di siklus, berarti yang kita laporkan kan siklus 1 di PPL 1 RPP 2 kan siklus 1 gitu Pak ya? Enggak, PPL 1 RPP 1 siklus 1. Ya, betul. Kalau prasiklus itu termasuk siklus 1 apa enggak Pak? Enggak ada prasiklus, itu enggak ada. Namanya aja pra, sebelum. Sebelum siklus ya bukan siklus.
Ya, Coba ya. pra siklus sadurunge siklus kok siklus yo ora siklus. Siklus ya Hanya- siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ketika saya cuma 2 siklus Pak, kemarin kan yang satu prasiklus gitu loh Pak. Salah itu. Oh gitu Pak ya, maaf Pak ya. Makanya kan tak tanyakan Pak ini. Ya betul. Nggak ada prasiklus. Prasiklus itu bukan siklus. Karena prasiklus tidak dilakukan melalui tahap perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Karena tidak dilakukan dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, maka bukan siklus. Ya terserah mau apa saja gimana caranya supaya tahu kondisi. Sampean kan gurunya, murid sampean sendiri. Ya, seperti itu ya. Oke, Pak. Makasih, Jadi Pak. tidak ada prasiklus ya. Kalau prasiklus dimasukkan siklus salah. Salah besar ya. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, nanti malam kita kumpulkan Pak. Ya, dikumpulkan tidak apa-apa. Yang siklus 1, siklus 2 bisa 3 hari ke depan. Siklus 3 sebelum selesai nanti tanggal berapa ya? 31 semua harus sudah mengumpulkan ya. Supaya tujuannya apa? Supaya ya tidak numpuk-numpuk, sampai nanti kalau tumpuk-tumpuk tugas stres sendiri nanti malah. Selain itu saya supaya bisa memberikan nilai. Seperti itu, Ge. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Silakan melanjutkan aktivitas. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ada yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Kita akan memasuki PPL 2, RPP 3 disiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa juga tetap mempersiapkan diri untuk ujian pengetahuan ya. Semua materi selalu dipelajari setiap hari. Mumpung ini libur, fokus mendalami, memahami materi semuanya ya. Supaya nanti semuanya lulus 100% kelas ini. Semua bahagia. Semua gembira. Jangan ada yang tertinggal gitu kan. Maka disiapkan dengan baik. Baiklah, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.